Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifka dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sejarah renang nasional dan internasional. Pada masa sebelum kemerdekaan, kolam renang didirikan hanya di kota-kota besar dan di daerah yang pegunungannya bagus panoramanya. Kemudian hanya dilakukan oleh bangsa kulit putih dan kaum bangsawan saja, karena biaya masuknya mahal. Kolam renang yang pertama didirikan di Indonesia yaitu Kolam Renang Ciamplas, Bandung pada tahun 1904, Kolam Renang Cikini, Jakarta, dan Kolam Renang Brantas, Surabaya yang bentuknya masih sederhana. Kemudian kolam renang yang agak modern didirikan sesudah tahun 1930 seperti Kolam Renang Manggarai, Jakarta, dan Tegalsari, Surabaya. Kolam renang militer pertama di Cimahi, Bandung, dan Pisangan, Magelang. Tahun 1930 berdiri Perkumpulan Renang dari kalangan bangsa Indonesia atau Perkumpulan Indonesia Muda dan keturunan Tionghoa, Tionghoa dan Tionghoa dan lain-lain. Pada waktu Indonesia diimbang tahun 1942 sampai tahun 1945, kesempatan untuk berenang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Semua kolam renang dibuka umum dan kesempatan itu tidak disediakan oleh rakyat Indonesia, terutama selain bangsawan dan institusi. Kemudian masa setelah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, perkembangan renang di tanah air agak menurun, disebabkan bangsa kita terlibat dalam perjuangan fisik melawan penjajah. Hingga tanggal 20 Maret tahun 1921, perkembangan renang Indonesia masih di bawah pimpinan Zwembon War Indonesia atau ZBWI. Pada tanggal 24 Maret tahun 1991 dibentuk Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia atau disingkat PBSI, dengan ketua pertama adalah Bapak Dr. Werwosoedomo. Selanjutnya PBSI diterima oleh anggota PORI atau Perserikatan Olahraga Olimpiade Indonesia. Dan pada tahun 1952, PBSI menjadi anggota resmi Federasi Renang Dunia, Federation International de Natation Amateur atau FINA, dan menjadi anggota resmi International Olympic Committee atau IOC. Tahun 1953, Indonesia mengirim tim renang dalam Youth Festival di Brussels. Tahun 1954, Indonesia mengirim tim renang dan polo air ke ASEAN Games 2 di Manila. Tahun 1956, Indonesia mengirim 3 orang perenang ke Olimpiade di Melbourne untuk mewakili Indonesia, yaitu Ria Tobing 200 meter gaya dada putri, Marta Gultom untuk 100 meter gaya putri, dan Habib Nasution untuk
100 meter dan 400 gaya bebas putra. Tahun 1908 Indonesia mengirimkan tim renang dan tim polo air ke Asian Games 3 di Tokyo. Tahun 1954 PBSI menjadi tahun 1959 PBSI menjadi PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia agar tidak sama dengan Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Pada tahun 1963 Indonesia harus mundur dari keanggotaan FINA karena saat itu pemerintah Indonesia akan menjadi tuan rumah dan berpartisipasi dalam Games of the New Emerging Sports ke-1. Karena yang hadir dalam perhelatan itu adalah negara-negara yang bukan anggota FINA, dan anggota FINA tidak boleh bertanding dengan yang bukan anggota FINA, sehingga lebih baik mengundurkan diri dari FINA daripada kena skorsing. Namun pada tahun 1966 Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Sejarah renang dunia internasional. Bukti-bukti sejarah renang dunia dapat diketahui sekitar 3500 sebelum Masehi. Di Mesir, dari perahatan batu berbentuk gambar orang sedang berenang baik di makam-makam maupun di candi-candi. Orang Assyria, Yunani, dan Roma purba. Renang juga memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa pada 600 sebelum Masehi di tepi sungai Tibet telah ramai dikunjungi oleh penduduk kota Roma untuk berenang sambil bersantai. Di Roma, renang dianggap salah satu faktor penting dalam pendidikan keprajuritan. Di Yunani, renang adalah salah satu pokok yang terpenting dalam pendidikan secara umum dan berkembang pesat, sehingga pada masa itu sering diadakan pesta-pesta air yang digemari oleh seluruh rakyat. Hal ini terlihat dalam mata uang Yunani dan bangunan peninggalannya. Misalnya permadani yang besar di dekat Therme atau sumber air panas. Di abad pertengahan juga termasuk dalam 7 kesempurnaan para bangsawan, yaitu bersyair, main catur, menunggang kuda, berenang, memanah, main anggar, dan berburu. Mulanya kompetisi renang hanya dilakukan dengan gaya dada dan breaststroke. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pada tahun 1992 Richmond Cavill yang berasal dari Australia mengenalkan renang dengan teknik baru, yakni gaya bebas saat mengikuti Olimpiade. Sejak saat itu, renang terus berkembang hingga muncul macam-macam gaya atau nomor perlombaan seperti lomba gaya bebas 100 meter serta gaya bebas estafet 4x100 meter. Jadi ada 3 perenang legendaris Indonesia. Pertama yaitu Lukman Nyode. Olimpian Lukman Nyode merupakan perenang Indonesia kelahiran Jakarta 21 Oktober 1963. Prestasi Lukman Nyode yaitu memegang rekor Asia untuk 100 meter gaya punggung, pernah membawa pulang 2 medali emas untuk nomor punggung 100 meter dan 100 meter di ajang Sea Games Singapura 1983, pernah mendapat gelar The Best Performance Cyprus Ski School, pernah menjadi salah satu kontingen Indonesia yang tampil di Olimpiade 1984 di Los Angeles, Amerika Serikat.
Selanjutnya nama Richard Sambera. Richard Sambera merupakan perenang putra andalan Indonesia, kelahiran Jakarta 19 Desember 1991. Prestasi Richard Sambera yaitu Richard Sambera pertama pernah meraih medali perunggu di Asian Games 1960 di Beijing, China. Meraih penghargaan All American Divisi 1 LCAA. Memegang rekor SEA Games cabang renang 100 meter. Pemenang medali emas SEA Games cabang renang 50 meter pada tahun 1997, 1999 dan 2001. Pernah meraih medali perak World Swimming Championship untuk cabang renang 50 meter Hong Kong pada tahun 2000. Batch Indonesian Athletes World PWI tahun 2001. Nah, yang ketiga, penang putri Indonesia yaitu Elsa Manora Nasution. Elsa merupakan perenang asal Jakarta yang menunjukkan diri di gaya punggung. Beberapa prestasi yang pernah ditorehkan wanita yang lahir pada 25 Oktober 1977 ini antara lain meraih medali perunggu pada event 100 meter gaya punggung di SEA Games 2003 di Hanoi, Vietnam. Berkompetisi di Olimpiade Sydney 2000 di nomor 100 meter gaya punggung. Atlet terbaik nasional SEAWORLD PWI Jaya tahun 1980, 1981 dan 1983. Pernah mendapat 9 medali emas dalam kejuaraan antarklub Jakarta tahun 1983. Pernah meraih 8 emas dan 2 perak di PON ke-11 Jakarta tahun 1985. Demikian penyampaian video kali ini dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa.